Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu untuk menyelenggarakan seleksi tes P3K di tahun 2022 atau seleksi P3K formasi tahun anggaran 2022 walaupun baru terlaksana di tahun 2023 tahun ini, maka ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang telah lulus seleksi, di mana hal tersebut adalah merupakan satu kabar gembira karena progres penetapan NIP3K sudah hampir selesai. Jadi, Bapak Ibu siap diangkat bulan Juni 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu ya, merupakan kabar sukacita bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang telah lulus tes P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi yang dimuat oleh beritaseluruh.com terkait dengan pengangkatan para pegawai P3K yang rencananya akan segera mendapat NIP 3K atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rencananya ini setelah BKN memperbaharui jumlah pengusulan NIP 3K yang telah diverifikasi. Jadi para pegawai P3K saat ini ada yang sedang dalam masa pemberkasan dan ada yang sedang dalam pengusulan NIP 3K. Setelah tahap pemberkasan telah selesai, maka selanjutnya pegawai P3K akan melewati tahap pengusulan penetapan NIP P3K menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN. Jadi baru setelah penetapan NP3K selesai dan para pegawai P3K telah mendapat NIP, baru SK penetapan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran 2022. Jadi kesemua proses itu dulu harus selesai, barulah nantinya SK penetapan pengangkatan sebagai P3K 2022. Artinya harus dibereskan dulu semua berbagai persoalan terkait dengan penetapan NIP dan seterusnya hingga nantinya surat keputusan dan penempatan Bapak Ibu menjadi P3K itu tidak ada kendala. Jika CP3K tersebut belum kunjung diangkat sebagai ASN P3K, maka CP3K tersebut harus menunggu hingga SK penetapan pengangkatan diterbitkan. Menurut peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, bahwa paling lambat hingga 30 hari sejak penetapan NIP tersebut, maka calon P3K mungkin baru akan diangkat sebagai ASN P3K yang resmi. Namun ada beberapa kantor regional BKN yang telah mempublikasikan progres penetapan NP3K dari berbagai daerah tersebut. Jadi saat ini NP3K yang telah terbit didominasi oleh NIP3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Sementara usul NP3K bagi P3K guru masih akan berlangsung hingga 31 Mei 2023. Seperti contohnya BKN 5 Jakarta yang mana telah mempublikasikan progres penetapan NIP3K tenaga kesehatan di dua daerah yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat. Dilaporkan bahwa P3K tenaga kesehatan di Provinsi Lampung dan di 4 kabupaten yang ada di dalam daerahnya sudah hampir seluruhnya
memperoleh NIP3K tenaga kesehatan. Begitu pula dengan penetapan NIP3K di Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya, untuk penetapan di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, masih terpenuhi sekitar 17,2%. Namun penetapan P3K di 10 kabupaten dan di 2 kota di provinsi tersebut, progresnya sudah hampir selesai seluruhnya. Jadi ini sudah ada 2 informasi Bapak terkait dengan penetapan NIP. Ini adalah salah satunya di Kalimantan Barat dan seterusnya tadinya adalah di Provinsi Lampung. Misalnya lagi Kabupaten Mempawah yang progres penetapannya sudah terpenuhi 100% dan Kota Pontianak yang penetapan NIP3K-nya sudah 100% juga. Artinya di beberapa daerah ini tidak ada persoalan terkait dengan usul penetapan NIP3K di tahun 2022, di tahun 2023 tahun ini yang lulus formasi 2022. Lain halnya dengan penetapan NIP3K wilayah Jawa Timur yang dipublikasikan oleh Kanred 2 BKN Surabaya yang sudah memperlihatkan progres penetapan NIP3K guru pada 25 Mei beberapa hari yang lalu. Progres penetapan NIP3K yang diperlihatkan Kanrek 2 BKN Surabaya per 25 Mei menunjukkan bahwa persentase penetapan NIP3K guru 2022 sudah ada 25.857 usul penetapan yang sudah masuk. Jadi sudah mulai banyak Bapak Ibu ya, ada 25.857 itu usul penetapan yang masuk. Sementara untuk usul yang sudah diterima atau divalidasi dan siap diberikan pada pegawai calon P3K ada sebanyak 2.277 usul. 2.277 usul. Maka dengan itu dalam hal penetapan NIP3K guru sudah terpenuhi sebesar 9% bagi calon P3K yang usul penetapannya belum divalidasi, maka harap menunggu selambat-lambatnya 25 hari sejak usul penetapan NIP masuk. Jadi itu ketentuan Bapak Ibu ya. Kalau usulnya sudah masuk dan sudah tervalidasi, maka Bapak Ibu harus menunggu selambat-lambatnya 25 hari sejak usul penetapan NIP3K itu masuk. Lalu bagi calon P3K dan NIP-nya sudah terbit, maka tinggal menunggu hingga SK pengangkatannya dikeluarkan dan diangkat sebagai ASN P3K. Itu bagi yang sudah ada NIP-nya. Tinggal menunggu pengangkatan dan penempatan sebagai ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Karena paling lambat, calon P3K tersebut baru diangkat 30 hari sejak penetapan NIP, maka kemungkinan maksimal pegawai tersebut akan diangkat sebagai ASN P3K pada bulan akhir Juni. Lalu, bagi calon P3K yang NIP-nya terbit di bulan Juni, paling maksimal diangkat di bulan Juli. Itulah informasi terkait Bapak Ibu tentang progres penetapan NIP dan pengangkatan serta penerbitan SK dan penempatan para P3K di tahun 2023 ini khusus yang lulus seleksi 2022. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.